Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini teman-teman, saya ingin memberikan review dari pertandingan di La Liga antara Barcelona versus Sevilla yang berakhir untuk kemenangan Barcelona dengan skor 1-0. Lagi-lagi Barcelona meraih kemenangan. Dan dengan kemenangan ini teman-teman, berarti Barcelona telah meraih 6 kali kemenangan secara beruntun di La Liga. Dari 6 kemenangan tersebut teman-teman, Barcelona berhasil mencetak total 19 gol dan bisa mencatat 4 clean sheet. Apa artinya dari statistik ini sih? Ya teman-teman juga bisa menghitung berapa gol yang Barcelona cetak, berapa kali clean sheet, berapa kali jumlah kemenangan dalam 6 pertandingan terakhir tersebut. Artinya dari statistik ini bahwa Barcelona sudah mendapatkan balance of play. Itu yang berkali-kali saya tegaskan, bahwa tim yang punya balance of play punya potensi untuk menjadi juara di sebuah kompetisi. Memang untuk saat ini jika kita hitung selisih poin antara Barcelona dan Real Madrid sudah belasan. Betul kan? 12 poin. Real Madrid dengan 69 poin untuk sementara ini dan Barcelona dengan 57 poin. Tapi Barca masih punya satu pertandingan di tangan, lawan Rayo Vallecano. Memang itu masih nanti mereka akan mainkan. Dan memang untuk sementara form dari Real Madrid juga masih stabil. Kenapa saya katakan stabil? Karena setelah mereka kalah telak lawan Barcelona di El Clasico dengan skor 0-4, ternyata bisa bangkit lawan Celta Vigo, meskipun susah payah meraih kemenangan. Dan kita juga bisa mencermati bahwa Real Madrid ini berkali-kali bisa meraih kemenangan, karena yang pertama faktor dari Vinicius Junior dan juga Karim Benzema yang biasa bekerja sama di lini depan untuk mencetak gol, dan tentunya Courtois penjaga gawang mereka yang berkali-kali sering melakukan penyelamatan yang cemerlang. Walaupun lawan Barcelona dia memang tidak bisa menahan gempuran-gempuran dari para pemain Barcelona secara konsisten karena kemasukan 4 gol, tapi jika bukan karena Courtois, maka Barcelona bisa saja menang dengan jumlah gol yang lebih besar di pertandingan El Clasico tersebut. Tapi kalau kita membahas tentang Barcelona, tentu juga kita perlu memberikan apresiasi kepada pelatih mereka sekarang ini yang merupakan mantan pemain dari Barcelona, Xavi Hernandez. Dengan masuknya Xavi, saya pernah membuat konten tentang Barcelona ketika mereka selesai lawan Napoli di Europa League. Ketika mereka menyelesaikan pertandingan mereka lawan Napoli di Europa League, teman-teman bisa melihat lagi konten tersebut. Saya menegaskan bahwa Barcelona akan menjadi tim yang menakutkan di masa depan karena terlihat cara permainan dari Barcelona sudah beda jauh dibandingkan awal musim, apalagi musim lalu. Jadi this is the real Barcelona. Memang itu juga bisa kita lihat di pertandingan lawan Real Madrid. Tapi Xavi kembali membuktikan bahwa kemenangan di Real Madrid itu bukan karena keberuntungan atau bukan karena form dari Real Madrid tidak bagus di pertandingan tersebut. Tapi konsep permainannya ini yang bisa membawa Barcelona meraih kemenangan demi kemenangan. Dan teman-teman perlu mencermati dulu pemain-pemain senior di Barcelona yang sebelumnya dinilai telah habis. Bahkan Ronald Koeman pun pernah mengatakan bahwa ini pemain-pemain senior yang mungkin akan sulit untuk bisa bermain at the highest level, di level tertinggi. Bahkan saya sendiri pernah menjelaskan bahwa pemain-pemain senior ini sepertinya sudah kehilangan tenaga. Ya artinya kehilangan kecepatan. Tapi justru sekarang pemain-pemain senior bermain jauh lebih baik daripada sebelumnya, awal musim atau musim lalu. Dani Alves yang usianya 38 tahun masih bisa sprint, masih bisa tackle dengan bagus, masih bisa memberikan umpan-umpan kunci. Lawannya Sevilla. Sevilla bukan tim yang mudah dikalahkan teman-teman. Lihat saja statistik dari tim ini, tim yang paling sedikit kemasukan gol. Tim yang selalu bermain compact football dengan pelatih mereka yang syarat berpengalaman Lopetegui, yang sebelumnya pernah melatih Real Madrid tapi gagal. Tapi tim ini punya kemampuan counter yang cepat. Bisa saja Barcelona itu termakan counter cepat dari Sevilla jika mereka tidak waspada ketika mereka recover position setelah mereka membangun serangan. Nah ini salah satu juga kelebihan dari Barcelona sekarang dalam urusan recover position setelah mereka menyerang. Artinya cepat kembali ke posisi masing-masing.
Itu memang adalah sebuah resiko dari Xavi ketika dia mengandalkan sepak bola menyerang, tapi dia sudah jelas terlihat menginstruksikan kepada para pemainnya bahwa ketika kehilangan bola mereka harus kembali ke posisi masing-masing untuk mencegah para pemain tim lawan mengambil kesempatan dalam urusan melakukan counter attack. Jadi terlihat sekarang pemain-pemain senior pun sudah bermain jauh lebih baik. Tadi saya katakan tentang Dani Alves, Gerard Pique, Jordi Alba, bahkan Busquets yang sebelumnya dianggap sudah lemot, justru sekarang bertenaga. Berkali-kali dia bisa mencegah para pemain Sevilla itu membangun counter yang cepat. Nah, artinya apa? Artinya para pemain dari Barcelona ini sudah nyaman dengan konsep permainan dari Xavi. Apalagi Xavi sebelumnya juga sudah pernah bermain bersama mereka. Saya menjelaskan tentang pemain-pemain senior ini. Dan terlihat juga pemain-pemain muda makin menggila. Pedri, lihat saja. Baru berusia 19 tahun sudah bisa mencetak gol yang berkelas. Bermain dengan begitu tenang di pertandingan yang perlu dimenangkan Barcelona jika mereka ingin tetap memberikan tekanan kepada Real Madrid. Dan yang menariknya, pemain-pemain yang sebelumnya sulit mendapatkan tempat di klub mereka seperti Aubameyang dan juga Ferran Torres justru menjadi andalan dari Barcelona. Ya, kenapa? Karena mereka nyaman dengan konsep permainan Xavi yang mengandalkan passing, yang mengandalkan positioning, dan yang mengandalkan pace. Passing berarti teman-teman sudah tahu, mengoper bola satu sama lainnya. Positioning apa itu artinya? Mencari ruang yang terbuka dengan melakukan pergerakan tanpa bola. Pace, apa itu artinya pace? Kecepatan. Jika teman-teman menghitung berapa waktu yang dibutuhkan oleh para pemain Barcelona dalam urusan membangun serangan dari lini pertahanan ke lini depan, ya, maka teman-teman mungkin akan kaget bahwa waktu yang mereka butuhkan itu hanya 23 detik. Ya, silakan jika teman-teman tidak percaya, nonton saja pertandingan-pertandingan dari Barcelona. Lihat berapa lama mereka membutuhkan waktu untuk membangun serangan build up attack dari pertahanan ke lini depan. Itu hanya 23 detik teman-teman. Dan itu berkali-kali mereka lakukan. Kenapa? Karena jarak antar pemain tidak begitu jauh. Pergerakan mereka sinkron satu sama lainnya. Ada sinergi antar lini. Ada pemain-pemain yang bisa juga mengandalkan skill individu mereka sesekali. Seperti Dembele sekarang permainannya lebih baik lagi. De Jong lebih pintar lagi dalam mencari posisi dan bisa cepat kembali ke lini tengah untuk mengcover Busquets, untuk membantu Busquets juga. Jadi terlihat kekompakan di antara para pemain Barcelona jauh lebih bagus. Nah, sekarang tentu kita perlu juga melihat bagaimana nanti ke depannya Xavi bisa merubah tim Barcelona ini menjadi the winning team. Sekarang ini kan kita lihat progresnya sudah ada. Barcelona lagi terus-menerus meraih kemenangan. Sebelum Xavi datang kita tahu mereka berada di papan tengah. Sekarang mereka berada untuk sementara di posisi atau peringkat nomor 2. Artinya apa? Tim ini sekarang sudah on track untuk bersaing di papan atas dan tentu akan coba untuk mengganggu Real Madrid. Karena jika saja Barca di next match menang, kemudian Real Madrid kalah, selisih poin mereka akan semakin menipis. Berarti akan menjadi 9 poin. Disitulah nanti akan ada beban untuk Real Madrid. Apalagi kita tahu Real Madrid juga fokus di Champions League. Apalagi kita tahu bahwa Real Madrid juga kadang-kadang permainannya tidak begitu baik di pertandingan-pertandingan penting. Oke, saya ingin dulu memberikan informasi dari line up kedua tim ya teman-teman ya. Nah, tentu teman-teman yang nonton pertandingan ini juga menikmati permainan dari Barcelona ya. Oke, from Barcelona, Ter Stegen, Dani Alves, Araujo, Pique, Alba, De Jong, Busquets, Pedri, Dembele, Aubameyang, Ferran Torres. From Sevilla, Martial, mantan pemain Manchester United ya, dipinjamkan dia ya di Sevilla. Dan saya melihat bahwa Martial ini juga bermain cukup baik di pertandingan ini, tapi dia tidak mendapatkan bola yang dia perlukan ya teman-teman ya. Kita tahu bahwa dia adalah center forward di pertandingan ini. Kemudian ada Ocampos, Rakitic, mantan pemain dari Barca, Lamela, Gudeli, kemudian Jordan, Rekic, Carlos, Koundé, Navas, dan Bono. Ini penjaga gawang yang sangat bagus. Kita tahu bahwa Sevilla juga sebelumnya menjadi juara Europa League ketika mereka mengalahkan Inter Milan di final what a match ya. Lopetegui yang ketika itu menjadi pelatihnya. Oke, dari jalannya pertandingan terlihat Barca in full control. Mereka benar-benar mendominasi jalannya pertandingan, ball possession di mereka. Berkali-kali mereka bisa melakukan serangan yang efektif, tapi masalah dari Barcelona seperti juga di pertandingan lawan Real Madrid, meskipun Barcelona itu mencetak banyak gol, tapi juga mereka membuang banyak peluang. Nah, di pertandingan ini Barcelona mendapatkan banyak peluang terutama di babak pertama. Aubameyang, Torres, De Jong, Dembele sendiri ada shooting. Ya, tapi mereka
agak kesulitan untuk bisa mencari target. Ya, jadi disinilah sekarang kita melihat bahwa ada salah satu kesulitan juga untuk para pemain Barcelona ketika mereka sebetulnya sudah mendapatkan posisi-posisi yang ideal untuk mencetak gol. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa mencetak gol. Tetap saja mereka akan menemukan cara untuk bisa memecahkan deadlock seperti yang mereka lakukan juga di pertandingan ini, teman-teman. Dan seperti yang kita lihat bahwa di babak pertama sama sekali Sevilla tidak ada peluang yang berbahaya. Nah, kenapa? Nah, tadi kan saya mengatakan soal passing, positioning, and pace, 3P kan? Tapi ada P satu lagi, teman-teman. Apa itu? Pressing. Mungkin banyak yang tidak sadar bahwa para pemain Barcelona juga biasa melakukan pressing di setiap pertandingan. Buktinya apa? Lihat saja dari setiap pertandingan. Cukup banyak foul yang dilakukan oleh para pemain Barcelona yang namanya itu, istilah kerennya itu tactical foul. Untuk mencegah para pemain tim lawan melakukan penetrasi ke lini pertahanan mereka. Dan itu memang perlu mereka lakukan, teman-teman. Sehingga memang para pemain tim lawan tuh sulit menciptakan peluang ke gawang dari Barcelona. Nah, itu juga yang dialami oleh Sevilla. Dan akhirnya kita melihat ketika 0-0, ya walaupun saya bukan fan Barca, tapi saya sudah tahu pasti Barca cetak gol nih di babak kedua. Dan ternyata betul kan itu yang terjadi. Karena pergerakan dari Dembele itu sudah tidak bisa dikawal. Dia terus melakukan pergerakan-pergerakan yang cepat. Sama juga dengan Torres. Cuman bedanya Torres lebih sering mengambil keputusan untuk shooting. Tapi Dembele lebih sering memberikan passing. Dan akhirnya Dembele memberikan passing kepada Pedri. Pemain yang begitu tenang, teman-teman. Saya kira dia akan langsung shooting. Ternyata dia sabar. Dia cari angle. Dia melakukan gerakan individu. Mengecoh para pemain Sevilla. Dan dia bisa memecahkan deadlock. Kita tahu Pique juga mendapatkan peluang, Ferran Torres kembali mendapatkan peluang, tapi yang penting bagi Barcelona bahwa mereka bisa meraih kemenangan penting ini lawan salah satu tim yang kita tahu juga konsisten menyelesaikan musim di La Liga berada di papan atas, dan kemenangan ini tentu memberikan kepercayaan diri yang jauh lebih tinggi untuk para pemain Barcelona karena sekarang mereka semakin dekat ke Real Madrid. Dan nanti kita tunggu bagaimana di pertandingan-pertandingan selanjutnya dari Barcelona yang menurut saya, yang saya melihat permainannya dini hari tadi bahwa para pemain bermain tanpa beban. Mereka bermain lepas. And they were really enjoying the game. Mereka menikmati jalannya pertandingan. Nah, itu yang saya melihat perbedaannya antara para pemain Real Madrid dan juga Barcelona. Ada di beberapa pertandingan para pemain Real Madrid itu terlihat tegang. Terlihat tidak sabar. Tapi dalam 7-8 pertandingan terakhir, saya benar-benar melihat permainan dari para pemain Barcelona itu bermain dengan tenang, kepercayaan diri yang bagus, dan itu yang bisa membuat mereka konsisten mendapatkan hasil-hasil yang positif. Kita tunggu saja nanti bagaimana persaingan antara Barcelona dan Real Madrid yang kembali menurut saya terjadi di kompetisi La Liga musim ini. Kita tunggu saja nanti bagaimana akhir dari La Liga musim ini. Menurut saya masih ada peluang untuk Barcelona, dan Real Madrid harus berhati-hati. No hate, only football. Salam sepak bola.